Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat part 3. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa untuk Sobat seluruh Indonesia, like, comment, and subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Baiklah Sobat, kita langsung saja. Pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang bilangan bulat part 3, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat, atau soal-soal cerita, soal-soal kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Langsung saja Sobat. Soal latihan yang pertama, di sini tentang urutan dan angka atau perbandingan bilangan bulat. Jadi di sini ada angka 9, 2,4 dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka yang terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah. Oke Sobat, kita akan mencari berapa selisih dari bilangan terbesar dan terkecil yang dihasilkan. Oke, kita lihat Sobat ya. Langsung saja Sobat. Sini ada angka 9, 2, 4, dan 5. Kita akan membentuk dua bilangan yang besar dan bilangan yang kecil. Oke, bilangan yang terbesar. Kita akan bentuk bilangan yang terbesar yang pertama yaitu adalah, kita urutkan dari bilangan yang terbesar. Jadi 9, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 2. Ini paling besar. Kemudian bilangan dari angka terkecil ke angka terbesar. Jadi angka terkecil angka terbesar berarti mulai dari angka 2, kemudian angka 4, kemudian angka 5, kemudian angka 9. Berarti ini adalah nilai terbesar dari yang terkecil Sobat. Ini yang kecil ya, kecil ke terbesar. Oke, jadi yang pertama kita akan katanya selisih. Jadi selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil ya. Jadi selisihnya satu saja Sobat, berarti pengurangan ya. Jadi selisih itu adalah pengurangan. Berarti bilangan besar yang terbesar dikurangi dengan nilai terkecilnya Sobat. Oke, jadi nilai besar dikurangi nilai terkecil. Jadi yang pertama itu 9.542 dikurang dengan 2.459. Maka hasilnya adalah ini Sobat ya. Kita hasilkan berarti ini adalah 3. Kemudian ini adalah 8. Kemudian ini 0. Ini adalah 7. Jadi jawabannya 7083. Soal latihan kedua, diketahui bilangan positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Oke, di sini diketahui Sobat ya, ada bilangan K itu tersusun dari 4 angka. Jadi 4 angka dan bilangannya adalah bilangan positif ya Sobat. Kemudian ada L tersusun dari 5 angka ya, 5 angka dan bentuknya negatif. Oke, sini ada bilangan bulat K positif, kemudian bilangan bulat negatif L. Jadi bilangan tersusun 4 angka dan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Oke. Syarat yang seperti kemarin, bilangan positif ya. Bilangan positif itu nilainya adalah lebih besar daripada bilangan negatif Sobat. Jadi bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Oke, di sini kita lihat K-nya 4 angka. Jadi kalau secara positif ini kan bilangan K, kemudian negatif itu bilangan L. Walaupun dia 5 lebih besar, posisi 5 angkanya, tetap nilainya K lebih besar daripada L. Jadi bilangan K itu lebih besar ya. Kita cek coba ya, kita buktikan ya. Misalnya di sini bilangan K-nya 4 angka, kita misalnya adalah 9.876. Kita berurutan aja. Kemudian bilangan L-nya adalah negatif 8.765. Oke. Jadi tetap saja 9.876 yang positif itu lebih besar daripada negatif 98.765.
karena nilainya adalah positif itu lebih besar daripada bilangan negatif. Paham sobat ya? Oke, lanjut soal latihan ketiga. Diketahui bilangan X, Y, dan Z. Ya, jadi ada bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X-nya adalah 1, 2, 3, A, B, C. Bilangan Y-nya adalah 4, 5, B, C, D, E. Bilangan Z-nya adalah 9, A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka positif, urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil, sobat. Oke. Ini sini kita ada bilangan X, Y, dan Z. Ini ada bilangan X, Y, Z susunan seperti ini. Jadi di sini ada aturannya sobat ya. Aturan bilangan positif yaitu pertama bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Yang kedua, semakin banyak jumlah bilangannya semakin besar nilainya. Yang ketiga, semakin besar bilangannya untuk urutan yang pertama semakin besar nilainya. Oke, kita cek yang pertama sobat ya. Di sini bilangan X itu 1, 2, 3, ABC. Di sini ada 6 angka ya sobat. Jadi di sini 6 angka. Kemudian di sini 4, 5, B, C, D, E-nya juga 6 angka. Ya sobat. Oke, 6 angka. Kemudian di bawah ini Z adalah 5 angka. Oke. Jadi untuk yang paling kecil yang pertama kita cari yang pertama terkecil. Ya. Kecil. Kita lihat sini, semakin banyak jumlahnya semakin besar. Oke, yang paling dikit jumlahnya itu adalah yang Z. Berarti yang terkecil adalah Z. Kita mulaikan sobat ya. Oke. Jadi yang tanya itu yang terkecil. Yang dari yang terkecil kita urutkan. Oke. Kemudian antara X dan Y, jadi kita cari yang X itu adalah 1, 2, 3, A, B, C. Y-nya adalah 4, 5, B, C, D, E. Oke, di sini juga sama-sama 6 angka sobat ya. Ini 6 angka, ini juga 6 angka. Oke, kita perhatikan yang kedua. Perhatikan yang ketiga ini juga semakin besar bilangannya, semakin besar. Berdasarkan urutannya sobat ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada 1 ya. Di sini adalah 4. Oke. Kita lihat angkanya adalah lebih besar adalah angka yang 4. Berarti kita misalkan gini. Misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini misalnya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Aslinya adalah kita lihat bilangan pertamanya. Ini kan sama-sama 6 angka semua. Jadi ini 6 angka. Ini juga 6 angka. Tapi kita lihat angka awalnya itu yang untuk yang X-nya adalah 1, yang Y-nya adalah 4. Berarti besar adalah, yang lebih besar adalah Y itu lebih besar daripada X. Oke, berarti urutan dari terkecilnya adalah, ya, urutan dari terkecil. Terkecilnya adalah, berarti pertama adalah bilangan Z, kemudian bilangan X, kemudian bilangan Y. Jadi ini adalah urutan dari bilangan terkecilnya karena pertama Z itu bilangan 6 angka, cuma 5 angka, kemudian X itu adalah 6 angka tapi bilangan awalnya lebih kecil daripada bilangan Y-nya. Jadi urutannya X, Z, X, Y. Paham sobat ya? Kita lanjut soal latihan 4. Saat musim dingin, suhu malam hari di Kota Bogor adalah negatif 6. Jadi di sini suhu di malam hari di Kota Bogor adalah negatif 6 derajat Celcius. Jika pada pagi hari suhu berubah menjadi negatif 1 derajat Celcius. Berapakah perubahan suhu tersebut? Oke, untuk perubahan suhu, jadi rumusnya adalah yang ini sobat ya. Perubahan suhu itu ada rumusnya suhu akhir dikurang suhu awal. Oke, jadi penjelasannya adalah ketahui. Pertama suhu, untuk yang suhu yang malam hari itu suhu awalnya. Kita ibaratkan. Suhu awalnya adalah negatif 6 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya itu adalah negatif 1 derajat Celcius. Oke. Rumusnya adalah untuk perubahan suhu atau selisih. Jadi untuk perubahan suhu, maka rumusnya tadi adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi suhu akhir, ya sobat ya, dikurang suhu awal. Oke, jadi suhu akhirnya adalah, kita lihat suhu akhirnya adalah negatif 1, sobat ya. Negatif 1 derajat. Ini dikurang, kemudian suhu awalnya adalah negatif 6. Jadi kita buat ini negatif 6. Maka negatif 1, karena ini negatif itu hanya positif, maka positif 6.
maka sama dengan negatif 1 tambah 6 itu besar nilai positifnya pada negatifnya, berarti ini adalah positif hasilnya. 6 kurang 1 itu 5, berarti 5 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Paham sobat ya? Oke. Lanjut soal latihan kelima. Suhu suatu benda adalah negatif 27 derajat, kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah ini. Oke. Sama perubahan suhu tetap suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi kita langsung diketahui sobat ya. Jadi yang pertama diketahui suhu awal. Jadi suhu awalnya adalah negatif 27 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya itu adalah sama dengan 32 derajat Celcius. Oke. Yang ditanya itu adalah perubahan suhu atau kenaikan suhunya sobat ya. Jadi kenaikan suhu. Nah, kita jawab langsung saja penyelesaiannya. Maka perubahan suhu atau kenaikan suhu itu sama juga ya. Kenaikan suhu itu sama dengan suhu akhir ya, suhu akhir dikurang dengan suhu awal ya sobat. Oke. Jadi suhu akhirnya itu adalah 32 derajat Celcius dikurang suhu awalnya adalah negatif 27. Oke. Karena negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif ya. Seperti yang kita bahas kemarin sobat ya tentang operasinya. Jadi 32 ditambah 27. Berarti sama dengan 59 derajat Celcius. Jadi kenaikan yang terjadi itu adalah 59 derajat Celcius. Paham sobat ya? Lebih paham kan? Lebih mudah. Oke, soal latihan 6. Menurut perkiraan cuaca, suhu di kota Bandung adalah 29 derajat Celcius. Oke, soal latihan 6. Menurut perkiraan cuaca, suhu di kota Bandung adalah 29 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota London itu adalah negatif 8 derajat Celcius. Selisih suhu dari kedua kota tersebut adalah, oke, sama juga, tetap kita menggunakan rumus ini, suhu akhir dikurang suhu awal. Oke, penyelesaiannya kita buat yang pertama, diketahui suhu awal ya, jadi suhu awal, jadi kita lihat di kota Bandung sobat ya, sama dengan 29 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir, ya kita buat ini, kita ibaratkan suhu akhir aja yang di kota London, yaitu negatif 8 derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah selisih suhu ya. Jadi selisih suhunya, oke. Jawab langsung ya sobat ya. Langsung kita selesaikan. Ini selisih suhu itu rumusnya adalah suhu akhir dikurang dengan suhu awal sobat ya. Oke, jadi suhu akhirnya adalah negatif 8 dikurang dengan negatif 29. Oke. Jadi dikurang 29, jadi negatif 8 dikurang dengan 29. Jadi kita lihat berapa perbandingannya atau berapa sisi dari kota tersebut. Jadi negatif 8, negatif 29 itu sama dengan negatif 8 ya, ditambah negatif 29 itu sama saja. Maka sama dengan hasilnya adalah negatif tambah negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 8 tambah 29 itu sama dengan 37 derajat Celcius. Jadi selisih kota tersebut itu adalah negatif 30 derajat Celcius. Perbedaan selisihnya. Paham sobat ya? Soal latihan ke-8. Pada hari Minggu, ibu berbelanja ke pasar. Ia membeli 5 kg jeruk. Oke. 1 kg jeruk itu berisi 15 buah. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke 3 kantong plastik dengan isi yang sama banyak. Jeruk tiap kantong plastik adalah Oke, kita langsung saja. Pertama, ibu membeli 5 kg ya. Jadi 5 kg jeruk ya. 5 kg jeruk. Oke. 1 kg jeruk itu berisi 15 buah jeruk. Jadi kalau 5 kg jeruk berarti 5 dikali 15 buah, jadi sama dengan 75 buah ya semuanya. Oke. Kita butuh 3 kantong dengan isi yang sama. Berarti ini adalah pembagian. Berarti dari 75 buah ini akan dibagi dengan 3 kantong. Berarti 75 dibagi 3 itu sama dengan 25 buah. Jadi banyak jeruk setiap kantong itu 25 buah. Baik sobat, kita soal latihan 9. Dalam suatu tes, jawaban benar diberi nilai 4. Jadi di sini kalau jawaban benar itu dikasih nilai 4. Yang salah dikasih
negatif 2. Kemudian untuk soal yang tidak dijawab, itu diberi nilai 0. Jadi jika dari 25 soal, Andi menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah, maka sisanya tidak dijawab. Oke. Di sini maka nilai Andi adalah yang ditanya itu nilai Andi. Oke, sini kita lihat aturannya sobat ya. Aturannya yang pertama itu jika jawabannya benar itu 4 poin ya, kemudian jawaban salah itu negatif 2, tidak menjawab itu 0. Oke, kita lihat. Jumlah soalnya adalah ya, jadi jumlah soalnya itu adalah 25 soal sobat ya. Oke. Kemudian yang benar dijawab benar oleh Andi itu adalah 18 soal ya. Berarti 18 soal. Kemudian jawaban salah dari Andi itu adalah 5 soal. Sisanya adalah yang tidak dijawab. Berarti kalau tidak dijawab ya, tidak jawab. Oke, tidak jawab. Karena 18 tambah 5 itu 23, sedangkan 25 soal berarti 25 soal dikurang 18 dikurang 5. Karena 18 soal dijawab benar, kemudian 5 soal dijawab salah. Jadi ada 23 soal sudah dijawab, berarti yang tidak dijawab itu adalah 2 soal ya sobat ya. 2 soal. Oke. Berarti karena poinnya untuk jawaban benar itu 4, ya kita hitung berapa nilai Andi. Jadi 18 dikali 4 itu sama dengan adalah 72 poinnya. Kemudian soal salahnya 5 soal, jadi dikalikan dengan negatif 2. Berarti 5 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 10. Kemudian tidak menjawab itu 0 nilainya, maka sama dengan 2 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Oke, kita jumlahkan hasilnya. Jadi 72 ditambah negatif 10 ditambah 0. Hasilnya adalah 72 kurang 10 adalah sama dengan 62. Jadi nilai Andi itu adalah 62. Paham sobat ya? Lanjut soal latihan ke-10. Anissa lahir pada tanggal 3 Juni di hari Jumat. Jadi Anissa lahir 3 Juni di hari Jumat. Jadi 3 Juni itu di hari Jumat. Jika Cantika lahir pada tanggal 20 September, maka di tahun yang sama ia lahir pada hari apa? Jadi ceritanya itu adalah hari apa Cantika itu lahir. Jadi yang pertama, di sini Anissa itu lahir pada 3 Juni dan di hari Jumat. Oke. Kemudian Cantika itu lahirnya itu pada tanggal 20 September ya. Kemudian kita akan mencari hari apa? Kita akan menanyakan hari apa dia lahirnya ya sobat ya. Jadi kita akan mencari hari apa Cantika itu lahir. Oke. Jadi yang kita cari itu adalah berapa hari, jumlah seluruh hari dari tanggal 3 Juni ke 20 September itu berapa hari. Nah, itu yang kita cari sobat. Oke, di sini ada tabelnya. Jadi Januari itu 31 hari, jumlah bulan dan jumlah harinya. Februari 28 atau 29 itu tergantung tahun kabisatnya. Kemudian Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31. Kemudian Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Oke. Kita mencari 3 Juni dulu. Jadi bulan Juni sampai bulan September ini yang kita pakai karena kita butuh dari 3 Juni sampai dengan 20 September, sobat. Oke. Di bulan Juni dia lahir tanggal 3 Juni. Berarti Anissa ini ya 30 Juninya itu berarti untuk bulan Juni ya, untuk bulan Juni itu sama dengan berarti 30 dikurang 3 itu sama dengan 27. Oke. Jadi untuk Juni 27 hari. Kemudian untuk bulan Juli tetap Juli itu sama dengan 31 hari. Kemudian Agustus juga sama ya, Agustus 31. Kemudian September ya. Oke. September Cantika itu tanggal 20 September. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu sama dengan 20 hari. Bukan 30 kurang 20 sobat ya. Beda dengan yang Juni tadi. Jadi
Anissa tuh lahir tanggal 3 Juni, berarti 3 harinya belum ada Anissanya. Tapi kalau misalnya bulan September untuk Cantika itu 20 harinya sudah ada, tanggal 20 berarti dia. 20 hari. Maka jumlah hari dari tanggal 3 Juni itu, ini dari tanggal 3 Juni sampai dengan 20 September itu sama dengan 27 ditambah 31 ditambah 31 tambah 20. Jadi sama dengan 27 ditambah 31 ditambah dengan 31 ditambah 20. Itu sama dengan adalah 27 tambah 31 itu adalah sama dengan 58. Kemudian 68 tambah 31 itu adalah 89. 89 tambah 20 itu sama dengan 109. Jadi sama dengan 199 hari. Oke. Paham sobat sampai situ? Kita lanjut. Ini belum selesai sobat ya. Kita cari lagi sekarang setelah 109 hari dapat, kita akan mencari hari apanya ya. Jadi dalam satu minggu itu ada 7 hari. Maka jumlah minggunya adalah di jumlah minggu dari 3 Juni sampai 20 September itu sama dengan berarti 109 dibagi selama 7 hari dibagi 7. Nah, sama dengan 15 ya sobat. Sisanya itu adalah jadi jumlah minggunya 15 ya, 15 ke 7 itu sama dengan 105, jadi sisanya adalah 4. Oke. Jadi pertama hari Jumat. Jadi Jumat kita akan menentukan harinya Jumat ditambah 4 hari sesudahnya. Oke, jadi Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti Cantika itu lahir pada tanggal 20 September itu sama dengan hari Selasa. Jadi jawabannya adalah hari Selasa, sobat. Paham sobat ya? Mudah kan? Oke. Terima kasih atas perhatian sobat YouTube Paham tentang video Paham pada video kali ini. Untuk mendukung channel YouTube Paham, sobatnya jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Untuk sobat YouTube Paham yang mungkin kurang paham atau keliru masih dengan penjelasan Paham, silakan untuk komen di bawah. Nanti Paham dia akan balas satu persatu. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.